Ayat hari ini adalah Efesus 4, ayat 17-24. Mari kita baca bersama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Alkitab Satu-Satunya Standar. Hari ini adalah Minggu Peringatan Reformasi. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memasang 95 dalil untuk menentang praktik Gereja Katolik Roma yang tidak Alkitabiah. Pada saat itu, Luther sendiri mungkin tidak menyangka bahwa tindakannya akan memicu peristiwa sebesar ini. Ia hanya memasang dalil-dalil tersebut, yang jika diibaratkan pada zaman sekarang, sama seperti menempelkan poster di dinding sebagai bentuk protes sederhana. Namun, Tuhan memakai tindakan kecil dan sederhana ini secara luar biasa. Tuhan membangkitkan sebuah gelombang besar yang mengubah sejarah yang kita kenal sebagai reformasi. Seruan utama para reformator adalah Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, yang artinya, gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi. Reformasi bukanlah sesuatu yang sudah selesai, melainkan sebuah proses yang terus berlangsung. Bukan sesuatu yang terjadi sekali saja, melainkan harus terus berlanjut. Hal ini tidak hanya berlaku sebagai peristiwa besar dalam sejarah gereja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan iman kita secara pribadi. Kita harus senantiasa memeriksa diri dengan rasa takut dan gentar. Apakah kita sedang mereformasi diri setiap hari? Dan apakah kita sedang direformasi ke arah yang benar? Lantas, saudara-saudari, arah yang benar itu seperti apa? Apakah arah yang etis? Ataukah arah yang sesuai dengan tren zaman? Apakah arah-arah seperti itu yang benar? Tentu tidak. Tadi kita telah membaca bersama seruan para reformator, slogan mereka, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi. Biasanya kita berhenti sampai di sini, tetapi sebenarnya ada frasa lanjutan yang lebih panjang. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Inilah ungkapan yang lengkap. Gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi, dan standar reformasi itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar. Kita telah direformasi, tetapi kita harus senantiasa direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Dahulu, seorang pendeta menceritakan pengalamannya saat membangun rumah dari kayu. Ia perlu memotong ratusan balok kayu dengan panjang yang sama persis untuk dijadikan tiang dan dinding. Untuk melakukannya, ia menggunakan cara berikut. Pertama, ia mengukur sebatang balok kayu dengan meteran, menandainya, lalu memotongnya. Sebut saja balok yang pertama ini adalah balok nomor 1. Kemudian, ia mengambil balok nomor 1, menyejarkannya dengan balok nomor 2, lalu memotong balok nomor 2. Setelah itu, ia mengambil balok nomor 2, menyejajarkannya dengan balok nomor 3, lalu memotongnya. Begitulah seterusnya, hingga ia menyiapkan ratusan balok kayu. Akan tetapi, setelah selesai, ia sangat terkejut. Sebagian besar balok kayu itu tidak bisa digunakan sama sekali karena panjangnya sudah berbeda-beda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa masalahnya? Padahal ia telah mengukur balok pertama dengan sangat akurat. Penyebabnya sederhana. Standarnya telah berubah. Standar pengukurannya terus bergeser. Awalnya balok pertama menjadi standar, lalu balok kedua menjadi standar, kemudian balok ketiga, dan seterusnya. Sehingga selisih kecil terus menumpuk. Mungkin perbedaan antara balok pertama dan kedua, atau kedua dan ketiga, tidak begitu kentara. Akan tetapi, ketika tiba pada balok ke-100 atau ke-200, perbedaannya dengan balok yang pertama menjadi begitu besar, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Seandainya ia terus-menerus menggunakan balok pertama sebagai satu-satunya standar,
Atau meskipun sedikit merepotkan, ia terus mengukur setiap balok dengan meteran sebelum memotongnya, hasilnya pasti akan berbeda. Saudara-saudari, inilah gambaran reformasi. Reformasi bukanlah tentang menciptakan aliran baru bernama Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Selama kurang lebih 1.500 tahun, gereja secara perlahan-lahan terus menyimpang dari sumber kebenaran mula-mula. Awalnya penyimpangannya sangat tipis, sehingga tidak terasa, sama seperti balok pertama dan kedua yang panjangnya nyaris sama. Namun, seiring berjalannya waktu, sama seperti balok ke-100 dan ke-200 yang menjadi sangat berbeda, gereja pun telah menyimpang begitu jauh dari sumbernya. Perbedaan tipis yang awalnya tidak kentara, setelah 1.000 tahun, bahkan 1.500 tahun, membuat arah gereja telah sepenuhnya bergeser dari kebenaran semula. Mengapa? Karena standarnya telah berubah. Kebenaran absolut, yaitu firman Tuhan, tidak lagi menjadi satu-satunya standar. Posisinya telah digantikan oleh otoritas paus dan tradisi gereja. Akibatnya, gereja perlahan-lahan menyimpang dan mengalami kemerosotan. Mengembalikan aliran yang telah menyimpang ini ke sumbernya yang sejati, itulah reformasi. Oleh karena itu, kita bukanlah sekte baru. Kitalah yang kembali ke sumber yang asli, kitalah yang ortodoks. Mari kita proklamasikan bersama, kitalah sumber aslinya. Kitalah yang ortodoks. Hiduplah dengan iman ini. Pemikiran inilah yang juga terkandung dalam nas kita hari ini. Mari kita baca bersama Efesus, pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Amin. Paulus menasihati jemaat di Efesus agar tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nasihat ini mungkin terdengar aneh, karena mayoritas jemaat di Efesus adalah orang-orang dari bangsa lain yang sebelumnya memang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus seolah berkata kepada mereka, "Hei, kalian yang dahulu tidak mengenal Allah, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah." Ini berarti Paulus sedang merujuk pada kebiasaan lama mereka. Perintah ini bermakna, jangan hidup menurut cara hidup kalian yang lama. Cara hidup yang telah menjadi kebiasaan sebelum kalian mengenal Kristus. Paulus memperingatkan jika mereka hidup seperti itu, seperti yang tertulis di ayat 18, pengertian mereka akan menjadi gelap, mereka akan menjadi bodoh, dan hati mereka akan menjadi degil. Apa inti masalahnya? Intinya adalah standar. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, berarti menjadikan cara hidup lama sebelum mengenal Injil sebagai standar. Itu tidak boleh lagi menjadi standar kita. Cara berpikir yang lama, perasaan yang dulu kita simpan, kebiasaan yang dulu kita lakukan, hal-hal yang sudah mendarah daging ini tidak boleh menjadi standar kita. Standar kita hanyalah firman Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Secundum verbum Dei, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi satu-satunya standar kita. Dalam nas hari ini, Paulus menjelaskan standar ini sebagai berikut. Mari kita baca bersama ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kita tidak boleh bertindak menurut kebiasaan lama, melainkan harus hidup sesuai dengan apa yang telah kita pelajari saat kita mengenal Kristus. Inilah standar kita. Standar kita bukanlah cara hidup kita di masa lalu, bukan pula cara hidup orang-orang di zaman ini. Standar kita hanyalah firman Tuhan. Kristus yang telah kita kenal dan pelajari adalah satu-satunya standar kita. Bagaimana kita belajar mengenal Kristus? Nas yang paling indah dalam menggambarkan Kristus mungkin adalah Filipi pasal 2. Mari kita baca bersama ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Hati Kristus adalah hati seorang hamba. Hati Kristus adalah hati yang merendahkan diri dan taat sampai mati. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar hati ini dipulihkan di dalam diri kita semua, sehingga reformasi yang sejati terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Inilah standar kita. Dalam menjalani hidup, kita seringkali tanpa sadar mengubah standar kita.
Kita berpikir bahwa kita harus menjadi tuan, bukan hamba. Kita lebih fokus untuk bersuara lantang daripada mendengarkan suara orang lain. Kita hanya mendambakan peninggian, bukan perendahan diri. Kita hidup untuk menang, bukan untuk melayani. Daripada taat pada firman Tuhan, kita lebih sering mencari-cari alasan mengapa kita tidak bisa taat. Jemaat yang terkasih, kita harus memikirkan kembali standar kita dan menegakkannya kembali dengan benar. Sosok hamba, kerendahan hati, dan ketaatan sampai mati yang kita pelajari dari Kristus, semuanya adalah responsnya terhadap firman Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus merespons firman Tuhan, itulah yang termanifestasi sebagai sosok hamba, kerendahan hati, dan ketaatan sampai mati. Akan tetapi, saudara-saudari, ada satu makna yang lebih dalam di sini. Belajar mengenal Kristus memang berarti belajar menjadi hamba yang rendah hati dan taat. Tetapi tujuan akhirnya bukanlah untuk menjadi hamba selamanya. Di dalam kata Kristus tersembunyi tujuan yang luar biasa dari pembelajaran ini, yaitu untuk menjadi raja. Kristus berarti yang diurapi. Dalam perjanjian lama, yang diurapi adalah imam, nabi, dan raja. Inilah yang disebut 3 jabatan Kristus. Jadi di dalam nama Kristus ada jabatan raja. Belajar mengenal Kristus berarti belajar jalan untuk menjadi raja. Kita belajar mengenal Kristus melalui teladannya sebagai hamba yang rendah hati dan taat. Namun, kita menjalani pembelajaran ini bukan untuk menjadi hamba semata, melainkan untuk menjadi raja. Jemaat yang terkasih, kita adalah anak-anak sang raja. Dengan meneladani dan belajar mengenal Kristus, kita menjalani kehidupan yang rendah hati dan taat sampai mati. Pada akhirnya, kita sedang menapaki jalan untuk diangkat menjadi raja bersamanya. Saat ini, kita sedang menerima pelatihan untuk menjadi raja. Jemaat yang terkasih, apakah standar kita? Di hadapan kekuasaan yang dapat dengan mudah merenggut nyawa mereka, para pendahulu iman kita tetap menyatakan apa yang benar sebagai benar dan apa yang salah sebagai salah. Mereka hidup hanya dengan firman Tuhan sebagai standar. Mereka mewariskan kepada kita tradisi indah yang disebut reformasi. Kristus, yang menjadi standar reformasi itu sendiri, taat menjadi hamba bahkan sampai mati. Melalui ketaatannya, ia membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan belajar darinya, kita pun dipersiapkan untuk memerintah bersamanya sebagai raja. Sekarang, kita berdiri di atas tradisi yang agung ini. Namun, saat ini pun ada sesuatu yang harus kita ingat. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di hari Minggu ini, saat kita mengenang kembali tradisi reformasi, marilah kita menjadikan diri kita sebagai sasaran reformasi. Mari kita merenung, apakah kita telah hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Kristus? Apakah kita hidup sesuai standar firman Tuhan? Ataukah standar itu telah menjadi kabur bahkan runtuh? Kita yang telah direformasi harus senantiasa direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Semoga kita semua, seluruh jemaat, mampu mengukir pengakuan ini di dalam hati kita dan bertekad untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus, berpegang pada satu-satunya standar kita, yaitu firman Tuhan. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.